Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Bikin Nafas Sadar Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bikin nafas level 1 sampai 4 dan batasannya ya. Ini yang sering ditanyakan di jamaah bikin nafas tentang batasan-batasan masuk satu, kemudian kedua, ketiga itu batasannya apa. Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan cek di WhatsApp. Oke, untuk yang hadir, bentar, kita setting. Oke, dari Python, dari Yusuf, Mas Yusuf ya, dari amin Mas Yusuf ya. Baik, Bapak Ibu bisa men-sharekan video ini ke kawan-kawan di sesama jamaah di grup-grup Bikin Nafas Sadar Allah. Baik, kita mulai pukul berapa tadi? Ini sudah 11:15 ya. Baik, saya akan mulai materi saya tentang Bikin Nafas Sadar Allah. Materi tanya jawab yang akan saya sampaikan saat ini seputar batasan-batasan dari level naik ke level 2, ke 3, ke 4. Ya. Silahkan nanti setelah sesi saya selesai, sesi apa yang saya sampaikan selesai, boleh dilakukan tanya jawab. Oke. Baik, yang pertama tentang bikin nafas sadar Allah, bahwa level 1 itu yang penting rileks ya. Yang penting adalah duduk rileks. Oke. Nah, yang penting duduk rileks. Kemudian kita menyadari nafas. Yang pertama adalah menyadari tubuh kita, ya, karena kita ini kesadaran kita masih berada di jasad. Yang sadar ini berada di jasad, ya, sehingga jasad ini itu perlu kita sadari dulu. Ingat, ini yang sadar kadang masih terikat, binding ya, masih terikat oleh jasad, ya, masih terikat oleh jasad, sehingga kalau mau meluaskan, mau masuk ke level 2, karena kalau masih begini, ini belum mengenal nafs. Dalam ungkapan ulama, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, bagaimana mengenal? Tentunya ini harus, yang namanya dikenal ini harus lepas, ya, harus lepas dari jasad. Bukan lepas dari jasad, artinya ketertutupan dengan jasad. Jadi hijabnya bukan hijab gaib, tapi hijabnya tubuh kita. Nah, hijabnya tubuh kita. Nah, makanya agar kita tidak terhijab, agar kita mengenal nafs ini menjadi diri yang mengenal apa sebenarnya kita, ini harus keluar. Oke, ya, keluar. Nah, ini harus keluar. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyadari, ya. Caranya dengan menyadari jasadnya.
Apa yang perlu disadari yang pertama? Keseluruhan. Dari mulai rambut sampai kaki kita sadari semua. Scanning, kita sadari semua. Kemudian menyadari nafas. Ya, menyadari nafas. Ini boleh beberapa saat menyadari nafas ini. Ya, kemudian menyadari nafas. Kemudian menyadari pikiran. Ya, menyadari pikiran. Nah, kemudian menyadari perasaan. Ini masih di dalam diri kita. Ya, menyadari pikiran, menyadari nafas, menyadari jasad. Nah, ini agar apa? Berarti agar kita sadar bahwa kita masih berada di jasad. Kemudian kita menyadari sekitar kita. Ya, telinga kita mendengar sesuatu, kemudian mata kita melihat jika kita terbuka mata kita, kemudian ada udara di sekitar kita. Nah, kita cukup menyadari, ya, kita sudah bisa menyadari nafas, pikiran, dan hati. Nah, meluas. Kemudian kita sadari ruangan ini, disadari rumah ini, disadari, kita menyadari halaman rumah kita, menyadari kota kita, kemudian provinsi, kemudian pulau, kemudian menyadari negara kita, menyadari sampai menyadari planet-planet, menyadari galaksi, sampai pikiran kita tidak bisa lagi meluas lagi. Ya, jadi menyadarinya itu sampai luas. Artinya apa? Sebenarnya ini agar kita keluarkan. Jadi tidak hanya menyadari jasad saja, tapi menyadari ruangan, menyadari rumah, menyadari kampung halaman, menyadari negara, menyadari pulau, menyadari negara, menyadari bumi, menyadari terus keluar terus. Sehingga kesadaran kita meluas. Nah, ini yang dinamakan dengan kesadaran makrokosmos. Jadi inilah mikrokosmos. Ya. Mikrokosmos. Kita menyadari makrokosmos. Nah, kesadaran inilah yang harus kita luaskan. Ya. Baik. Setelah menyadari yang luas, ya, menyadari yang luas, sampai kita tidak bisa menyadari lebih luas lagi. Ya, sebenarnya kesadaran meluas itu ya kesadaran unlimited. Nah, alam semesta ini adalah kesadaran unlimited. Sampai pikiran kita sudah tidak bisa menyadari lebih lagi. Nah, setelah itu kita menyadari Allah. Nah, setelah meluas dan tidak bisa menyadari lagi, tidak bisa menyadari lebih luas lagi, maka disitulah batasan masuk level 2. Ya, kita sudah man arafa nafsahu, kita sudah mengenal diri kita yang luas. Setelah itu kita mau bawa ke Allah. Nah, bawa ke Allah itulah level 2. Jadi menyadari jasad, menyadari mikrokosmos, menyadari makrokosmos, setelah itu dibawa ke Allah. Nah, menyadari makrokosmos itu adalah batasan kita sudah boleh masuk ke level 2. Ya, jadi di sebalik alam makrokosmos ini siapa? Di sebalik alam tak terbatas ini siapa? Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai. Jadi kesadaran kita dari kesadaran makrokosmos itu loncat ke kesadaran Allah. Nah, ketika kesadaran Allah ini mulailah menyebut nama Allah di dalam nafas kita, karena kita masih menyadari nafas.
Ketika kita sadar di sebalik alam semesta ini siapa? Allah. Kita menyadari di sebalik alam semesta ini siapa? Jadi ketika Allah itu kesadaran kita ada pada kesadaran makrokosmos. Ya. Sehingga sensasi-sensasi seperti berhenti di sini, kemudian munculnya gerakan-gerakan di dalam bikin nafas itu akan terkurangi. Baik. Jadi itu dari level 1 ke level 2. Paham ya? Oke. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya. Saya akan masuk ke level 2 menuju level 3. Baik, sebenarnya untuk level 2 sampai 3 sampai 4 itu cepat. Karena yang lama sebenarnya ada di level 1. Ya, level 1 dan level 2. Nah, level 2 sudah menyadari Allah. Allah sampai betul-betul kesadaran itu mapan. Sampai tenang, sampai mapan, baru kita naik. Ketika mendekat, Allah pasrah. Mendekat, Allah pasrah. Mendekat, ketika Allah keluar nafas, pasrah. Jadi naik. Allah. 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 Arti ada rasa dekat kita kepada Allah. Ya, rasa mendekat. Jadi ada kesadaran mendekat kepada Allah. Kesadaran mendekat. Ketika Allah, ya, ketika naik, kesadaran mendekat. Ketika Allah, kesadaran pasrah. Ya, pasrah. Ketika mendekat lagi, ketika Allah pasrah. Ketika mendekat lagi, ketika Allah pasrah. Baik. Jadi itu mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, mendekat, pasrah. Nah, jadi level 2 itu sadar, kemudian masuk ke level 3. Level 3-nya apa? Mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, mendekat, pasrah, mendekat, pasrah. Jadi dari level 1 naik ke level 2 ya. Level 2 sadar Allah. Level 3 pendekatan, kesadaran mendekat dan kesadaran berserah diri. Ya, paham ya? Level 1 meluaskan kesadaran sampai mengenal nafsnya. Kemudian level 2 menyadari Allah, dan level 3 kesadaran mendekat ke Allah dan berserah. Mendekat, berserah, mendekat, berserah, sehingga naik terus, naik, lebih dekat, mendekat, pasrah. Ini namanya perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual itu kita lakukan di level 3. Jadi kalau kesadaran sadar Allah itu di level 2. Tapi kalau kesadaran jiwa itu di level 1. Jadi yang pertama, ketika jiwa kita sadar luas, itu masuk pada kesadaran jiwa yang meluas, level 1. Level 2 itu sadar Allah. Level 3 ini adalah perjalanan spiritual. Perjalanan kita menuju kepada Allah, salik. Jadi kita salik itu perjalanan yang namanya suluk. Terus naik gitu ya. Berserah. Nah, pada tahap tertentu bagaimana kita masuk level 4? Karena prosesnya ini agak lama, yang 3 ini agak lama karena bisa lama bisa sebentar. Kalau suasananya sudah kosong, suasananya sudah hampa, suasananya sudah nol, zero ya, kosong, maka masuk ke level 4 nafi isbat, yaitu penyaksian la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi masuk di level 4 ketika keberserahan diri ini sudah betul-betul kosong. Sudah benar-benar kosong.
Ya, benar-benar kosong, baru kita masuk nafi isbat bahwa yang ada hanya Allah ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah, dan ketika nafas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Kalau disimpulkan sebenarnya yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi ketika kita sudah zero, nah sudah zero, maka nafi isbat ini adalah afirmasi penyaksian bahwa yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Ketika kita mulai memasuki kekuatan Allah, yang masih kekuatan Allah, itu kekuatan Allah, yang adanya kekuatan Allah, maka ketika kita sudah masuk pada kekuatan gelombang yang besar, maka masuklah pada sibegoh. Jadi kita mencelupkan diri kita kepada kekuatannya Allah. Terus jadi mensibgohkan diri di dalam lautan makrifat. Dalam lautan makrifat, semakin paham, semakin paham, semakin paham, semakin paham. Nah, sibgoh itu adalah celupan Allah. Kita masuk, terserap di dalam celupan itu. Barat sepon itu dimasukkan ke dalam air, maka dia akan menyerap airnya. Ya, jadi kekuatan Allah menjadi kekuatan pendengaran kita. Ini bukan cerita, tapi ini betul-betul disadari. Itu bukan kesadaran, memang betul-betul mendengar ini juga kekuatan Allah. Kita menyaksikan bagaimana kekuatan mendengar, bagaimana kekuatan kita diperlihatkan Allah, diperdengarkan Allah. Ya. Itu berarti sudah masuk di atasnya level 4, yaitu sibgoh. Baik, jadi simpelnya demikian Bapak Ibu. Jadi level 1 kesadaran jiwa yang meluas, level 2 sadar Allah, level 3 ke perjalanan kita menuju kepada Allah, level 4 zero, ya, level 4 fana. Kemudian yang kelima ini masih belum tahu levelnya, ya. Yang jelas bahwa setelah level 4 akan mengalami sibegoh. Setelah itu kita terhanyut di dalam lautan keberserahan diri kepada Allah. Baik, silahkan sekarang kalau mau bertanya. Tadi ada yang sudah mulai bertanya, coba saya cari, ya. Bu Ertati Suharni, apa kabar Ibu Ertati? Pertanyaannya adalah, Pak Pur, bagaimana akan belajar menyadari dengan tetap membuka mata sambil bekerja? Baik, ini harus dilatih, ya. Harus sering latihan duduk seperti ini, seperempat jam, setengah jam, kemudian akan buka mata, ya, buka mata sambil berzikir, sambil sadar Allah. Kemudian dilatih berjalan biasa. Kemudian dilatih ketika naik motor, kemudian aktivitas-aktivitas yang sederhana dulu. Nah, setelah itu nanti setelah terbiasa, maka akan ada 2 kesadaran, yaitu kesadaran ke Allah dan yang melakukan aktivitas. Seperti bicara seperti ini, ada yang sadar Allah dan ada yang sedang bicara seperti ini, ya. Demikian Bu Ertati, semoga dapat diamalkan. Baik, ada pertanyaan lain silahkan Bapak Ibu. Mau tanya dari Bapak Abu Syair, mau tanya Bapak Pur di level 1 biar cepat paham kesadaran luas dengan cara bagaimana, mohon pencerahan. Tadi di awal coba Pak Syair, ya, di awal tadi sudah saya sampaikan tekniknya. Dari mulai menyadari jasad, menyadari nafas, menyadari pikiran, menyadari perasaan, sampai menyadari ruangan, bumi kita, sampai galaksi-galaksi, ya. Coba itu dipraktekkan. Jika ada kesulitan nanti silahkan pada siaran berikutnya bisa ditanyakan lagi. Baik, Kak Yusuf, alhamdulillah lebih paham. Bapak Rudi Hartono di channel YouTube Semakin Gamblang dalam Bertiga Nafas. Semoga kita semua
bisa diistiqomahkan. Baik, Pak Mukhlis Pontianak nyimak ya. Semoga Pontianak semakin berkembang, Pak Mukhlis. Bisa dikoordinasikan dengan Pak Denny yang kemarin sudah belajar di Padepokan dan dia menyediakan tempatnya untuk belajar 3 nafas bersama. Baik, saya cari dulu pertanyaan berikutnya. Oke. Pak Heri Setiawan, Barokallah, amin amin ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, silahkan request untuk permasalahan-permasalahan yang perlu saya bahas di siaran langsung, bisa melalui grup WhatsApp atau melalui Japri saya, atau melalui ya di Facebook ya, atau di komentar di YouTube ini. Silahkan jika ada pertanyaan yang perlu saya bahas melalui live seperti ini, karena tujuan dari live ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang baik baru belajar maupun yang sudah lama belajar ya. Baik, Pak Zulkifli, kalau langsung sadar Allah saja bagaimana Pak? Wah, itu lebih baik Pak ya, tujuannya memang untuk sadar Allah ya. Kalau bisa langsung sadar Allah lebih baik, karena memang tujuan kita adalah untuk sadar Allah. Tapi di dalam tahapan 3 nafas itu sadar Allahnya bertingkat. Jadi semakin sadar dan terkurikulum ya. Karena kalau tiba-tiba kosong gitu kan bingung Pak. Nah, makanya kita ada tahap-tahap step-stepnya sehingga ada tata caranya, ada aturannya, sehingga yang mengikuti aturan itu lebih mudah memonitornya ya, tidak kaget dengan keadaan-keadaan spiritual yang ditemui. Ketika 3 nafas boleh sambil berdoa kah Pak? Berdoa boleh Pak, nanti setelah mencapai ketenangan. Jadi ketika sudah ada kedekatan dengan Allah. Jadi Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah dekat dengan Allah. Ya, baik. Kalau sudah 0 kan jadi bingung Pak. Iya. Makanya tadi 0 itu kan di level 4. Jadi lakukan saja afirmasinya ya. Afirmasi itu ada di level 4 ya. Nanti Pak Mariudi Ansah bisa menjalankan di level 4. Kalau Allah diganti menjadi subhanallah, boleh Pak Pur? Oh boleh Pak. Karena zikir nafas bacaan Allah itu bukanlah syariat, boleh diganti dengan apapun, yang penting seiring dengan keluar masuknya nafas. Oke Pak Aditya, Assalamualaikum Pak, mohon izin mengamalkan bagi manfaat, insya Allah Pak, benar manfaat. Kang Cucu, kalau yang belajar bareng di daerah Tenggalek, tolong aku di mana ya Pak Pur? Nah nanti bisa lewat WhatsApp Pak, nanti ada grup Jawa Timur ya, bisa sharing-sharing di situ. Pak Trisna Hadi, salam Pak, pengamal baru dari Bogor. Tapi alhamdulillah banyak yang terjadi dalam hidup saya, terutama sikap dan masih terselesaikan sendiri, semoga istiqomah, amin. Pak Elan, assalamualaikum. Pak Tamsik ini nyimak. Pak Elan, assalamualaikum Pak Pur, mau tanya apakah 3 nafas dilakukan sambil bekerja? Boleh Pak, memang tujuannya zikir kita itu untuk kehidupan sehari-hari ya, tidak hanya duduk diam begini tapi dalam aktivitas sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri siaran ini, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab berikutnya. Untuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.